Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zakin Torik Mirawan dengan NIM 22091116088. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan, mengimplementasikan tentang eh, dataset yang saya bikin untuk menempuh tugas praktikum data mining. Sebelum masuk ke penjelasan dan interpretasi, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya praktikan atas nama Kinur. Mohon maaf atas sebesar-besarnya jika saya ada melakukan salah kata, salah tindakan yang membuat praktisi sakit hati. Wassalam. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi, saya mengambil dataset Cornell Car Rental Dataset, yaitu tentang dataset mobil rental yang ada di Amerika. Lanjut saja. Nah, jadi di pembahasan ini saya akan membahas tentang business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan conclusion. Nah, langsung saja kita masuk ke business understanding. Yang saya tuju tentang business objektifnya adalah yaitu mendorong keputusan bisnis yang terinformasi dan cerdas dalam industri persewaan mobil, termasuk dinamika pasar seperti kualitas kendaraan, harga sewa tipikal, potensi kesenjangan, dan kejenuhan pasar. Kami fokus pada analisis data yang dikumpulkan secara independen untuk mengalami di berbagai kota besar di Amerika, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Lanjut. Nah, selanjutnya ada access situation, situasi yang dinilai mencakup proses pengumpulan data yang dilakukan pada bulan Juli 2020 yang punya penambangan web dari berbagai sumber online di kota-kota besar di Amerika Serikat. Metode ini menggunakan script scraping yang dikembangkan berdasarkan masukan dari komunitas Stack Overflow dan memberikan pendekatan kreatif dan teknis untuk mengatasi tantangan pengumpulan data skala besar. Lanjut ke data mining goals. Jadi data mining goals saya adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dalam industri perusahaan mobil, termasuk mengidentifikasi merek, model, mobil yang paling populer di sekota, menganalisis harga sewa pada umumnya, dan menilai potensi kejenuhan dan kesenjangan pasar itu bisa dieksploitasi. Selain itu, proyek ini juga akan memiliki hubungan antara peringkat yang diberikan oleh pengguna situs persiapan mobil dan persepsi keandalan, serta konsistensi nilai peringkat yang tinggi. Jadi yang saya prediksi nanti adalah tentang kualitas mobilnya berdasarkan tahun dan berdasarkan rating. Jadi kalau ada mobil dari tahun 2019 dengan rating tinggi itu akan menghasilkan rating yang bagus dan sedang, bisa dibilang seperti itu. Lanjut, project plan. Jadi rencana proyek saya ini menyakup langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan data, penggunaan script scraping yang dikembangkan hingga pembersihan dan pemrosesan data untuk memastikan kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan. Analisis data kemudian dilakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik dan teknik penambangan data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan wawasan berharga bagi bisnis. Jadi hasil analisisnya akan diimplementasikan secara cermat untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan data dengan harapan melalui pembagian kumpulan data yang dihasilkan kepada publik akan memberikan kontribusi positif bagi industri persewaan mobil dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, jadi bisa dilihat abang-abangku di sini ada beberapa data understanding. Ini dataset saya yang mempunyai baris sebanyak 5.851 dan kolomnya sekitar 15. Nah, bisa dilihat ini ada 15 kolom, ya kan? Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah gambar informasi statistik deskriptif. Ini adalah kolom-kolomnya yang 15 itu sampai sini dengan row-nya yang sampai 5.000.
Ya, wow. Lanjut. Nah, ini adalah exploratory data analysis. Di sini bisa kita lihat, ini saya menggunakan heat map antar kolom numerik. Ada rating, rating, dan sebagainya. Dan ini saya menggunakan bar plot untuk mengetahui total ulasan berdasarkan jenis kendaraan. Bisa lihat di sini, kan paling rendah di sini, kalau tidak ada yang memberi ulasan. Lanjut, apa itu data preparation? Data preparation dalam data mining melibatkan rangkaian langkah-langkah atau proses yang bertujuan untuk menyusun, memberi bentuk, dan mengorganisir data mentah. Jadi tujuannya ini untuk mengubah data menjadi lebih sesuai untuk analisis serta memastikan kualitas data yang memadai. Lanjut. Nah, ini dia. Ada missing values, ada outliers, ada duplicate values. Lanjut. Nah, ini rekayasa fitur. Nah, rekayasa fitur ini menambah kolom atau direkayasa. Misalkan saya tadi punya year kategori juga di sini, tapi saya jadikan begini dengan catatan ada batasannya, misalkan dari 2019 sampai sekian, dia labelnya apa sampai seterusnya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke modeling. Dalam kerangka kerja Krips DM, tahap permodelan melibatkan pembuatan model statistik atau machine learning untuk menyelesaikan masalah bisnis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya menghasilkan model yang dapat memberikan prediksi atau wawasan yang berharga dengan memanfaatkan data latihan, serta mengukur dan meningkatkan kinerja model secara iteratif. Nah, ini salah satu modelnya. Bisa kita lihat di sini yaitu GNB atau Gaussian Naive Bayes. Ini memiliki tingkat akurasi sekitar 59% dalam prediksi. Untuk KNN atau Key Nearest Neighbor itu sekitar prediksinya 83%. Sedangkan DTC, Decision Tree Classifier, memiliki 100% prediksi. Jadi ini menunjukkan kinerja yang sangat bagus dalam prediksinya. Lanjut. Kita masuk ke evaluation. Dalam metodologi CRISP-DM, tahap evaluasi melibatkan penilaian terhadap model atau solusi yang dibuat selama proses menambang data. Ini dilakukan untuk memastikan kecocokan dan kinerja yang saat diterapkan dalam ikon produksi. Tahap evaluasi bagian krusial dan dari siklus hidup proyek penambung data karena disinilah manfaat bisnis dari solusi tersebut dapat dinilai dengan jelas. Jelas, jelas. Lanjut. Nah, ini adalah dari evaluation atau visualisasinya. Bisa lihat di sini. Ini GNB, Kineris, Nickbird, dan DTC. Ini penjelasannya. Seperti lihat di sini. Lanjut. Nah, ini juga salah satu evaluation memperlihatkan dari tiga model klasifikasi, ada GNB, KNN, DTC dengan akurasi sekian, precision sekian, recall sekian, F1 score sekian. Bisa kita lihat di sini penjelasannya. Lanjut. Ini juga salah satu evaluation. Sini juga melihatkan kurang lebih seperti bar plot, tapi dia menghadap ke kanan. Bisa lihat sini juga. Kita lanjut lagi. Nah, ini evaluation lagi. Ini cross validation atau bisa dibilang itu silang, bilang garis silang. Nah, ini ada penjelasan juga. Kita lanjut lagi. Evaluation lagi. Ini ROC AUC. Dan grafik menunjukkan hubungan antara tingkat positif sejati dan tingkat positif yang palsu. Jadi ada beberapa garis ini. Ini untuk KNN. Ini GNB dan ini DTC. Oke, lanjut. Nah, jadi kita langsung ke kesimpulan. Yaitu berdasarkan hasil evaluasi model klasifikasi yang disediakan, kita mengevaluasi kinerja tiga algoritma yang berbeda, GNB, KNN, dan DTC.
kan? Dari hasil evaluasi tersebut, kita dapat melihat bahwa DTC memiliki performa yang sangat baik dengan akurasi, presisi, rekal, dan F1 score mencapai nilai maksimal yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa model DTC memiliki kemampuan untuk memprediksi dengan kesempurnaan pada dataset yang digunakan. Sementara itu, KNN memiliki performa yang cukup baik dengan akurasi 0,834 dan F1 score sebanyak 0,654. Walaupun tidak mencapai nilai maksimal, namun performa IKNN masih cukup tergolong baik. Namun sayang sekali kepada GNB memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan dua algoritma lainnya dengan akurasi sebesar 0,59% dan F1 sebesar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa GNB mungkin tidak cocok untuk dataset yang digunakan atau membutuhkan penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, DTC dapat dianggap sebagai algoritma yang optimal dari kerja algoritma tersebut untuk kasus klasifikasi pada dataset yang diberikan. Ya, terima kasih untuk menonton, tapi ini belum selesai karena ini baru penjelasan slide deck-nya. Kita lanjut ke bagian Streamlit. Ini udah new share. Oke. Baik, kita lanjut saja ke Streamlit yang sudah saya rancang di sini. Ini adalah tampilan awal, yaitu tentang rental data. Seperti yang saya jelaskan tadi di penjelasan slide deck, saya mempredik tentang mobil rental berdasarkan tahun dan ratingnya. Jadi kita mempredik kualitasnya berdasarkan tahun kategorinya dan mempredik berdasarkan rating rating dari rate daily kategori. Langsung saja kita masuk ke home. Saya menggunakan multiply box di sidebarnya. Jadi bisa pilih semua, tapi tetap urutan. Walaupun kita memilih acak, urutannya tetap sama. Nah, di sini kita masuk ke bisnis objektif di bagian home. Waduh, sebentar. Nah, lanjut. Nah, di sini kita sudah bacakan tadi bisnis objektifnya, as to situation, data mining goals, dan project plan. Kita langsung masuk ke distribusi. Nah, bisa kita lihat di sini visualisasi di atas menampilkan total ulasan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan bar plot. Dengan data mobil 71.000 ulasan, minivan 4.000 ulasan, SUV 30.000 ulasan, truk 2.500 ulasan, dan van 0 ulasan. Semakin tinggi barcode-nya menandakan bahwa jenis kendaraan tersebut memiliki banyak ulasan. Pasti abang-abang nyadar kenapa ini data barcode itu berbeda. Nah, baik di sini saya menggunakan data cleaning. Jadi apa yang ditampilkan sebelumnya sama yang sekarang itu berbeda karena berbeda menggunakan data CSV-nya. Sebelumnya saya menggunakan pakai data encoding, kalau di sini saya menggunakan data cleaning atau data yang sudah saya bersihkan. Lanjut, ini masuk ke hubungan. Saya menggunakan heat map. Di sini ada kolom tabel statistik, bisa abang-abang lihat dan teman-teman saksikan yang saya kerjakan di sini. Ini ada statistik beberapa 15 tabel yang saya kerjakan, bisa lihat. Nah, ini adalah heat map plotnya yang saya kerjakan juga. Nah, bisa lihat di sini, ini merah, 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 merah. Nah, jadi dari gambar di atas, heat map yang menunjukkan korelasi antar kolom data numerik yang berbeda. Heat map dibagi menjadi 9 kotak yang masing-masing mewakili korelasi antara dua kolom data. Warna setiap kotak menunjukkan kekuatan korelasi, dengan merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, biru menunjukkan korelasi negatif yang kuat, dan putih menunjukkan tidak ada korelasi. Baik. Nah, ini dia perbandingan komposisi. Di sini saya menggunakan heat map lagi.
Lanjut saja ke penjelasannya. Visualisasi di atas menunjukkan perbandingan dan komposisi untuk setiap kategori. Kategori. Maaf, perbandingan komposisi tersebut ditunjukkan dengan angka berwarna hijau, kuning, dan biru tua. Performa kategori diukur berdasarkan nilai rata-rata, jumlah perjalanan, jumlah ulasan, lintang lokasi, bujur lokasi, tarif harian, dan tentu kendaraan. Yaitu yang saya sebutkan tadi adalah nama kolom-kolomnya diartikan dalam bahasa Indonesia. Di mana nilai hijau menunjukkan kinerja baik, kuning menunjukkan kinerja sedang, dan biru tua menunjukkan kinerja terburuk. Angka yang lebih menunjukkan nilai yang lebih baik, angka yang sama menunjukkan nilai yang setara, dan angka yang lebih rendah menunjukkan nilai yang lebih buruk. Nah, kita masuk ke predik. Di sini kita bisa tes prediknya. Sebentar. Saya masih ingat karena saya meraciknya dari rempong. Ini 13, ini berapa ya? Saya agak lupa. 12 kalau nggak salah ini Seattle. Country-nya, oh saya buka tes aja dulu ya. Saya rasa tidak upload. Yes, jelas. Latitude-nya saya lupa juga ternyata. Bentar, abang-abang saya buka data sini dulu lebih memastikan biar tidak salah-salah. Dua belas 47. Tujuh titik. Iya benar ini min 122 sorry ini tim 09 WA daily rate-nya itu 1,5 ini kita Tesla modelnya dia model X. Nah ini saya ingat tahunnya 2019. Sudah, langsung kita predik ya dalam hitungan 3 2 1. Nah itu dia hasilnya. Hasilnya mobil Tesla dengan model X, kualitas mobil rentalnya baru, dan rating mobil rentalnya itu mid. Mid itu dalam artian itu so-so atau di tengah-tengah. Baik, itu dia. Ini dia. Selesai sudah eh, presentasi saya tentang data mining saya yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zaki Nur Thorik Mirawan beserta teman-teman saya ingin mewakilkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.